Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dalam program Langkah Pakar. Program ini akan membahas berbagai isu yang terjadi di sekitar kita dan tentu akan dipandang dari perspektif seorang pakar. Dan program ini dipersembahkan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sedang tren di negara kita, yaitu tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian dikenal oleh masyarakat luas sebagai Omnibus Law. Baik, bersama kita sudah hadir pakar kita di bidang Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Ibu Dr. Fitriatus Salihah, SH.MH. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bu Fitri ini adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Baik, kita akan bincang-bincang tentang Omnibus Law dulu. Bu, namanya Omnibus Law kayak kendaraan gitu ya. Mungkin Ibu bisa sedikit cerita apa sih Omnibus Law itu sebenarnya? Jadi Omnibus Law ini kan sesuatu yang baru kita dengar ya untuk maksudnya masyarakat. Omnibus ya Bu ya? Oke, Omnibus Law ya. Boleh. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditilik dari istilah itu, Omnibus Law ini biasanya banyak digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon sebenarnya. Anglo-Saxon. Sementara di Indonesia kita tahu selama ini kita lebih menganut sistem hukum yang bercorak civil law atau Eropa kontinental. Oke. Tapi saya pikir itu tidak menjadi persoalan karena pada dasarnya Omnibus Law yang ditawarkan oleh pemerintah sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum ya awalnya ya. Kan ini sebuah kebijakan yang mengarah atau yang berbasis kepada investasi sebenarnya kan, RUU Cipta Kerja itu. Jadi kan nanti tujuannya adalah untuk bagaimana mendatangkan investasi yang sebanyak-banyaknya, kemudian mampu untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka untuk memenuhi ketersediaan lapangan kerja yang memang sangat dibutuhkan oleh angkatan kerja kita yang setiap tahun itu sangat banyak. Oke Bu, sebelum lebih jauh, jadi Omnibus Law itu bukan hanya di Indonesia Bu ya, tapi nama paket undang-undang yang bisa diterapkan di mana saja begitu ya. Bedanya dengan undang-undang yang lain apa Bu? Kalau disebut dengan Omnibus Law itu gimana ceritanya? Baik. Jadi di dalam Omnibus Law itu ada banyak undang-undang, produk undang-undang itu yang dijadikan satu. Nah, khususnya untuk draft rancangan undang-undang Cipta Kerja yang kemarin kita mengenal dengan istilah RUU Cilaka. Nah, Cilaka, ini gosipnya luar biasa ini. Cilaka. Kok jadi Cilaka kan Cipta Kerja kok jadi Cipta Lapangan Kerja. Oh, Cilaka. Jadi itu gitu. kan istilah yang diberikan oleh netizen lah ya. Tapi menjelang draft itu diserahkan ke DPR RI, ini istilah Cilaka, istilah Cipta Lapangan Kerja tadi ternyata berubah. Jadi tidak dipakai lagi. Sekarang istilahnya adalah RUU Cipta Kerja. Cipta Kerja. Itu pun masih dipelesetkan lagi oleh dipelesetkan lagi menjadi RUU Cikar. Cikar Kerja. Kan andong ya. Andong itu di depannya ada kuda, kuda itu mengangkut beban yang berat, ya kan? Posisinya adalah yang diberi tanggung jawab untuk mengangkut beban cikar tadi. Itu untuk kalangan pekerja mengumpamakan mereka adalah kudanya, pekerjanya gitu ya. Dan cikarnya itu adalah pemberi kerja atau pengusahanya yang harus diangkut gitu ya. Bebannya harus diangkut oleh kudanya itu. Dibebankan kepada si kuda. Ini kan istilah mereka ya seperti itu. Jadi Omnibus Law itu bedanya yang lain bahwa ini adalah penggabungan dari berbagai banyak undang-undang. Ada 70 lebih undang-undang yang kemudian disatukan dalam Omnibus Law ini ya Bu ya. Itulah kenapa disebut dengan Omnibus Law. Dijadikan satu bis. Karena banyak undang-undang yang sebelumnya sudah ada, sudah berjalan, kemudian disatukan dalam sebuah
paket undang-undang gitu ya Bu ya? Hanya beberapa pasal saja. Jadi begini, ada beberapa pasal dalam undang-undang yang dimasukkan tadi, 70 lebih tadi. Ada 70 undang-undang ya? 76 lah kalau tidak salah, 70 lebih undang-undang. Itu ada beberapa pasal yang dihapus, kemudian ada juga yang dirubah. Jadi tidak semua pasal itu dimasukkan. Jadi beberapa pasal yang dianggap menghambat laju investasi. Oh gitu. Jadi memang orientasinya lebih pada investasi ya Bu? Betul, ya? betul. Menurut Ibu, kenapa kemudian undang-undang ini menjadi ramai ya dibicarakan? Ada apa di situ sebenarnya? Jadi begini, Pak Ali, kalau kita lihat rentetannya dari awal Omnibus Law ini mengemuka di masyarakat, ini kan sudah penuh dengan kontroversi. Kontroversi. Ya kan? Akan tetapi memang kita juga ingat pemerintah begitu tertutup di dalam proses penyusunan RUU ini. Nah ya ini kan? ini ada indikasi tertutup ya. Tentu ya, ada sesuatu di sana. Publik tidak tahu, bahkan sampai sehari menjelang draft RUU tersebut diserahkan ke DPR, itu kan ada beberapa postingan ya di yang bisa dibaca oleh masyarakat, oleh publik, dan pemerintah menyatakan bahwa itu tidak benar, bukan itu gitu ya. Nah ini kan memang sedemikian tertutupnya. Nah, walaupun ternyata setelah draft RUU itu diserahkan ke DPR, itu juga gitu ya yang yang katanya tadi bukan itu, ternyata itu juga. Ya, gitu. terdiri dari 1000 lebih pasal yang mengakomodir dari 70 lebih undang-undang. Yang selama ini sudah ada. Gitu. Betul. Ya. Iya. Kalau proses yang normal Bu, sebuah RUU itu seperti apa mestinya sebelum diajukan kepada legislatif begitu? Mestinya seperti apa tahapannya? Kok tadi dikatakan tertutup seperti itu? Begini. Maksud saya begini. Kan publik ingin mengetahui bagian-bagian apa saja sih sebenarnya yang akan dirubah atau dihapus gitu ya. Jadi Omnibus Law ini kan terdiri dari banyak klaster ya. Nah, yang akan kita bicarakan di sini kan khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu sektor ketenagakerjaan itu kan selama ini kita tahu untuk produk hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan itu kan sudah ada. Sudah ada sejak tahun 2003, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, pada RUU Cipta Kerja ini itu ada banyak yang pasal-pasal yang sudah ada di dalam Undang-Undang 13 itu dihapus atau dirubah bunyinya. Nah, tadi ditanyakan sebenarnya apa sih yang menjadi masalah kok orang ribut gitu ya. Jadi ada beberapa pasal, misalnya. Ditahan dulu, kita harus jeda dulu ya Bu ya. Baik pemirsa, kita tunggu segmen berikutnya dengan Ibu Dr. Fitriatus Salihah SH MH dalam bahasan Omnibus Law.